Lucu banget. Sejak kapan Ran kamu suka makan kopi? Bukannya kamu nggak bisa minum kopi ya? Ya nggak bisa sih kalau minum kopi, tapi kalau cuma makan permen kan bisa. Kok kamu tiba-tiba suka kopi kok sih? Ini nih aku karena lagi lihat drama yang lagi hits banget. Itu tuh yang main tuh si Oppa. Wah, Iya itu terkenal Iya tuh. kan? Gila Ini sih. dramanya baru ngehits dan di dalamnya itu dia ada polisi yang makan kopi kok di film drama Koreanya. Ih, serius? Masuk ke drama Korea? Kopi kok? Iya. Wah, gila sih. Dia iklannya bayar berapa tuh ya? Sampai ke Korea. Ini tuh ternyata kopi kok Mayora ya? Oh, punya Mayora ya? Iya, punya Mayora nih. Wah, seru banget nih kalau kita sekalian bahas sahamnya si Kopiko, apalagi kalau bukan sahamnya Mayora. Kita ulas yuk di video kali ini. Mau dapat bimbingan intensif belajar saham dan referensi? Bisa tanya jawab secara intensif? Yuk, daftar Mtrade sekarang di mtrade.id/whatsapp atau klik di bawah sini ya. Omong-omong tentang saham consumer good nih kan, Mayora atau Kopiko ini kan salah satu saham consumer good yang ada di Indonesia ya, di Bursa Indonesia. Akhir-akhir itu saham consumer good juga udah naik cukup signifikan nih, kayak SCBP, Unilever. Karena dirasa untuk saham-saham seperti consumer good, lalu perbankan besar, itu tuh yang perusahaan defensif gitu. Investor asing itu mulai masuk ke Indonesia, ke saham-saham Indonesia. Karena apa? Dilihat perekonomian sudah mulai membaik nih. Jadi ini salah satu katalis positif bagi dampak di saham Indonesia. Iya, apalagi di sektor consumer good yang kemarin tuh sempet turun banget loh sebenarnya. Iya ya, downtrend banget sih. Secara teknikal tuh orang-orang sampai menghina gitu. Ada yang menghina saham-saham Unilever, padahal kan secara bisnis model dia selalu dipakai sama masyarakat banyak kan. Dan juga kalau investor asing masuk ke Indonesia itu nggak mungkin dia di saham-saham third liner atau second liner, karena kan uangnya gede kan. Nggak mungkin lah dia masuk ke second liner bisa langsung arah berjilid-jilid mungkin ya kalau ke saham-saham second liner. Maka dari itu banyak saham-saham big cap itu juga naik cukup signifikan, kayak BBCA, BBRI, BBNI, BMRI, SCBP, Indofood, ya kayak gitu-gitulah. 5 bank big caps terbesar di Indonesia itu sudah diborong oleh asing gitu. Nah, terus apalagi sekarang tuh corona kan juga udah mulai mereda banget nih di Indonesia. Nah itu juga berdampak nggak sih ke saham-saham yang bener banget. Karena PPKM ada diperlonggar juga, itu juga banyak saham-saham consumer good itu juga diuntungkan. Karena apa? Yang pertama, kita kan pergi-pergi tuh, pasti kita pakai deodoran, mandi rutin. Mungkin kalau kita WFH kita nggak mandi kayak gitu ya. Iya. Tapi kalau kita harus ke kantor kan, ya, pengalaman saya sendiri. Dan kalau ke kantor itu kan nggak pernah mandi. Nggak mungkin kan kalau kita nggak mandi. Jadinya kita pasti mandi, kita pakai sabun, kita cuci rambut. Itu juga salah satu kenapa consumer good mulai diincar atau mulai diinvestasikan kembali gitu Rani. Tapi ini aku mau kasih disclaimer dulu ya. Di video kali ini kita nggak rekomendasi saham apapun, karena saham Kopiko ini atau saham Mayora ini juga kurang likuiditasnya gitu. Kurang liquid dan pergerakan harga sahamnya juga masih cukup sideways aja sih secara teknikal. Kalau boleh dijelasin nih, liquid mungkin ada teman-teman yang belum tahu gitu ya. Coba liquid itu tadi gimana tuh? Jadi kalau liquid itu semakin saham liquid atau semakin market cap-nya besar, likuiditasnya besar, itu biasanya transaksinya di atas 100 juta itu kalau bagi teman-teman retail. Tapi kalau untuk big fund ya mungkin di atas 1M mungkin ya transaksinya. Nanti kalau mau tanya tentang likuiditas secara detail, karena kan memang itu ada perhitungannya ya teman-teman ya. Nanti langsung tanyakan aja ke Q&A di Coach MT, nanti yang akan menjawab gitu. Terus balik lagi nih, kita kan mau bahas consumer good, pertama si Mayora ini ya kan. Karena dia tuh iklannya bener-bener jor-joran sampai ke drama-drama Korea yang kemarin juga ada sempet Vincenzo itu juga. Terus yang baru ini Hometown Cha-Cha-Cha itu dia juga berani untuk tampil gitu di situ, berani untuk pasang iklan di situ. Iya, Kira-kira itu sih. budgetnya berapa ya untuk? Kemarin sempat baca sedikit ya, ada juga yang bilang kalau waktu di Vincenzo itu 2 scene aja, cuma 2 scene loh, 2 scene itu 5M. Bayangin 5M.
cuman buat branding ke ekspor. Karena memang untuk Mayora sendiri itu sudah ada barang-barang yang diekspor ya, produk yang diekspor, dan jadi mungkin ini kesempatan dia kan awalnya 50-50 ekspor dan domestiknya, tapi mungkin kedepannya Mayora ini akan mengembangkan bisnisnya lebih ke ekspor gitu. Maka dari itu dia mulai membranding di negara-negara luar Indonesia nih, kayak contohnya salah satunya Korea gitu. Mungkin loh ya, ini baru spekulasi aja sih teman-teman, cocokmologi lah. Oh gitu. Tapi sebenarnya produk mereka sendiri ini juga diekspor-ekspor gitu ya ke negara lain, gak cuma di Indonesia juga. Benar, ya? Dan juga macam produknya itu juga banyak. Ada teh pucuk. Tadi ada yang pernah makan Superstar nggak teman-teman? Superstar kayak gini nih, nanti dikeluarin di sini. Oh ya, kalau teman-teman mau lihat videonya si Kopiko ini ada juga di cuplikan berikut ini. 예. 이 정검사 이 배신자 새끼. 그 새끼 때문에 밥이랑 더 세시기만 하고. 아니 어제 찾아간 김에 축가를 치르게 하지 왜? 할부로 치르게 할 예정이에요. Nah, di situ tadi videonya. Jadi bener-bener iklannya juga nggak main-main, bener-bener dikasih tahu ini dia makanya Kopiko, terus pas adegan itu gitu ya. Iya, jadi bener-bener apalagi yang waktu mainnya tuh yang pas bintang terkenal sih waktu di Vincenzo ya. Untuk Cacaton saya belum lihat sih. Untuk di Vincenzo bener-bener pemeran utamanya yang makan. Dan itu bener-bener terlihat terlihat produknya gitu, nggak cuma yang kayak cuma ngambil terus makan, enggak. Ini bener-bener dikasih tahu ini loh makan permen ini, terus dia bener-bener langsung kelihatan kalau dia branding tuh makan banget ya Kopiko ini. Ini juga bentuk kebanggaan kita loh, salah satu produk Indonesia yang go internasional. Sebenarnya banyak sih, cuman kita nggak tahu aja lebih banyaknya. Karena kita penggemar drama Korea, kebetulan tahu nih, wah Kopiko, kita lihat prospeknya bagaimana. Ternyata secara sahamnya belum terlalu liquid sih. Tapi untuk teman-teman yang mau masuk untuk jangka panjang tuh belum kami sarankan juga sih, karena teman-teman harus cek analisis fundamentalnya. Teman-teman kalau mau tanya tentang analisis fundamental dan secara teknikalnya gimana, kalau secara teknikal tadi saya sempat cek itu masih cukup sideways, tapi kalau secara fundamental nanti bisa tanyakan langsung di Q&A, karena teman-teman di coach di MT juga akan menjawab pertanyaan teman-teman nih seputar dengan Mayora, dengan bisnis model yang defensif ini, apakah dia bisa tetap stay on market untuk 5 tahun untuk teman-teman bisa investasikan gitu teman-teman. Nah, Rani masih mau tanya-tanya tentang Mayora lagi nggak? Masih sih, kenapa sih Mayora ini dibandingkan consumer goods lainnya tuh masih rada kurang liquid? Itu tadi salah satu alasannya kenapa tuh? Bisa ada yang bisa dijelasin nggak? Bisa mungkin loh ya, ini mungkin spekulasi dari, ya ini hanya spekulasi. Mungkin ini karena memang produknya yang belum cukup yang belum cukup stabil, dan investor asing itu juga belum masukkan saham-sahamnya atau dananya ke saham Mayora ini sendiri. Karena kebanyakan juga untuk investor asing lebih memasukkan ke saham-saham consumer good yang lebih defensif atau lebih stabil dengan profitabilitasnya. Mungkin kita bisa cek juga nanti di laporan keuangannya bagaimana pertumbuhan laba Mayora sendiri, apakah dia cukup stabil, dan juga tingkat hutangnya kita juga harus perlu cek. Selanjutnya kita juga harus cek gimana sih pergerakan saham Mayora ini, bisnisnya tuh pengelolaan operasionalnya bagaimana secara tidak langsung. Dan kita lihat di sekitar kita juga nih Rani, kalau penggunaan Mayora ini sebenarnya tuh sebagai salah satu produk yang primer atau enggak sih, atau bener-bener yang deket sama kita apa enggak gitu. Jadi kita harus bener-bener lihat kondisi market, kita harus lihat fundamentalnya, dan kita bisa lihat juga secara teknikalnya kalau kita mau mulai investasi gitu. Oh gitu, iya bener. Balik lagi, kalau teman-teman mau beli suatu saham, analisis dulu ini kira-kira kebutuhan produksi saham ini kira-kira masuk nggak di bulan ini, atau mungkin produknya ini masuk secara terus menerus atau cuma jangka-jangka tertentu kayak gitu ya. Bener. Balik lagi, kalau teman-teman mau beli suatu saham, analisis dulu ini kira-kira kebutuhan produksi saham ini kira-kira masuk nggak di bulan ini, atau mungkin produknya ini masuk secara terus menerus atau cuma jangka-jangka tertentu kayak gitu ya. Bener. Kayak semuanya kayak Mayora ini, kita juga teman-teman mungkin kalau buat Idul Fitri itu buat bingkisan itu ya sih parcel gitu. Iya, nah juga itu banyak juga dipakai gitu. Ada spekulasi seperti itu sih. Jadi itu berita bagus juga buat kita nih para investor nih
Jadi tenang aja, kalian nggak usah yang panik. Kemarin sahamku turun kayak gini, tapi kan kita balik lagi, ekonomi kita tuh udah mulai pulih lagi. Jadi mulailah investasi dengan tenang, Iya, benar. Dengan planning yang udah mateng gitu. Jadi kalian ketika sahamnya turun nggak panik, dan ketika sahamnya naik ya nggak langsung TP ataupun. Iya. Jadi ada planningnya dulu gitu loh sebelum Benar, kalian benar. benar-benar memutuskan untuk beli saham itu gitu. Ya, kalau teman-teman juga penting banget untuk trading plan, money management, teman-teman bisa belajar di semua di aplikasi M-Trade. Teman-teman, di aplikasi M-Trade kita semua memberikan edukasi online gratis. Download aja aplikasi M-Trade. Di situ ada edukasi tentang money management, ada juga penyusunan position sizing-nya. Jadi harus beli berapa persen sih kalau di saham ini, kira-kira potensi saham ini naik ke berapa, itu kita juga sudah ada edukasinya semua lengkap di M-Trade. Dan teman-teman nih kalau join jadi user VIP M-Trade, ada rekomendasi saham yang bisa dijadikan study case buat teman-teman semua. Tapi jangan dianggap langsung kita rekomendasi langsung beli gitu, nggak boleh kayak gitu. Harus ada analisis teknikal. Adanya aplikasi M-Trade ini untuk membantu teman-teman belajar analisis teknikal agar kedepannya teman-teman tuh nggak bergantung pom-pom sana sini, ikut grup Telegram, ikut grup apalah, kita juga nggak tahu. Jadi teman-teman, kita harap tuh teman-teman bisa belajar lebih banyak lagi tentang analisis teknikal dan fundamental. Jadi sebelum beli saham Mayora, teman-teman bisa langsung aja tanyakan ke Q&A di M-Trade gitu. Mungkin itu dulu ya buat teman-teman yang mau ada pertanyaan lagi nih seputar mungkin saham Mayora atau saham lain, atau mungkin ada istilah-istilah saham yang teman-teman kurang ngerti, bisa langsung tulis di kolom komentar ya. Terus saham teman-teman apa nih yang mau kita analisis, tulis di kolom komentar, nanti kita bahas deh bareng-bareng, kita omong-omong santai gitu. Oke, terima kasih sudah nonton video ini, semoga bermanfaat. See you, bye bye.